Dunia ojol makin hari makin kacau aja ya. Sampai ada yang ngemis minta beli susu, sampai potongannya hampir setengah, bahkan mungkin dikatakan setengah ya, setengah dari harga dari si customernya atau penumpangnya. Dan juga ada yang bilang beberapa program ini reguler bahkan dihapuskan untuk menutup kerugian dari aplikator, katanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari, ataupun siang, dimanapun my friend nonton video ini. Dan semoga kalian yang nonton sehat-sehat ya. Ya juga jangan lupa yang nonton di subscribe juga di channel ya, supaya channel ini makin berkembang dan makin men-sharing tentang kehidupan sehari-hari para ojol ya. Karena channel ini channel khusus untuk sharing, bukan channel untuk gacor tentang trik tentang pendapatan, ini enggak. Karena itu akan bisa di-sharing apabila situasi sudah normal ya. Tapi situasi seperti ini kita akan men-sharing tentang kehidupan sehari-hari, tragisnya kehidupan para ojol sekarang. Bahkan banyak para ojol-ojol sekarang itu yang ojol-ojol baru, yang baru 2 bulan 3 bulan ngojol, akhirnya dia tidak ngojol lagi dan sadar diri, punya ijazah, lalu melamar ke pekerjaan, ke perusahaan, ke pabrik atau ke tempat lainnya. Dan para ojol-ojol go-kart atau taksi online rame-rame resign. Seperti video sebelumnya, ada 75 orang driver taksi online atau go-kart itu mengundurkan diri dan menjual mobilnya dengan beralih profesi. Ada yang bisnis, ada yang untuk modal usaha, ada yang jualan, ada yang berdagang, ada yang kerja lagi dengan menyayangkan ijazahnya dan lain sebagainya ya. Dan beginilah realita kehidupan ojol sekarang, dan kita tidak pernah tahu lagi kapan, entah apa yang akan terjadi, mungkin 2, 3, atau 5 tahun ke depan tentang dunia ojol ini sebagaimana mestinya ke depannya itu bagaimana ya, kita nggak pernah tahu men. Apalagi beredar info dari tahun ke tahun Gojek sama Grab bakal merger, Grab akan menarik mengakuisisi Gojek ya. Gojek di mana-mana pun juga sudah di luar negeri malah pada menutup operasionalnya. Seperti Thailand, nggak lama ya, cuman berapa tahun doang. Rupanya udah diganti Get ya. Gojek Thailand tuh diambil AirAsia tahun 2021. Dan September 2024 kemarin, Gojek Vietnam juga telah stop beroperasi di Vietnam. Nah, sekarang Gojek Indonesia fokus untuk Indonesia saja. Dan kita nggak tahu ya kedepannya itu bagaimana. Ya, seperti yang diberitakan oleh Gojek driver dan customer dari Zinedine Quaitan, ini dia ngomong info ordal dari orang dalam. Reguler akan dihapus secara bertahap untuk menghilangkan kerugian voucher platinum, gold, dan silver. Karena basic nggak dapat voucher ya. Nah, kita telah dulu nih kerugian voucher. Apakah perusahaan ojol ini akan mengalami kerugian dari tahun ke tahun? Yang mana di bursa saham pun sahamnya juga melonjak turun drastis. Yang mana awalnya dari 400 sekarang menjadi 100 perak, bahkan sampai 75 perak konon kabarnya kalau di berita-berita. Tapi kita nggak tahu juga adakah yang seperti ini. Dan juga ini juga dari curhatan dari para komentar netizen ya, dari Indra Sigit ya. Awal-awal ngojol duit lumayan, makin kesini makin belangsak, bini minta cerai ada banyak. Adakah sejarahnya ngojol kebeli Honda Brayo? Nggak ada bang. Pesan moralnya, ngojol itu kerjaan darurat bila susah cari kerja. Jangan jadikan banyak nongkrong nungguin order sebagai zona nyamanmu bang. Emang ente tega tiap hari lihat anakmu jajan sehari cuman goceng? Rifai ngomong, Rifai, Indra Sigit, bener bang. Ya, emang lu tega ngasih anak lu ngasih 5.000 rupiah? Dan itu katanya. Dan juga ini dari zona break ojol bahagia. Ya, iseng-iseng nanya argo slot sama CS. Ini pemain go-kart slot. WK, berapa sekali ya, semoga berkah. Dan buat para pemain slot, mending kalian lanjutan biar semakin banyak duit perusahaan agar bisa membayar UMR gaji karyawan Gojek. Nah ini, Ruko Kuning, maaf kak, situ argonya kena berapa? 79.500. Pembayaran dengan GoPay pak, gimana pak? Di sini argo 40.000. Kasian banget ya. Dan itu sangat jauh ya dari hampir 80.000 lah. Itu udah hampir dikatakan setengah ya. 50% udah masuk ke kantor ke
potongan komisi lah atau apalah namanya itu. Karena di zamannya Nadiem itu tidak ada namanya jasa aplikator, tidak ada namanya uang komisi, uang bungkus, tapi full tetap pemotongan cuma 20% dan itu plus bonus. Tapi karena tidak adanya Nadiem lagi, perubahan kebijakan diganti sampai sekarang. Ya, orderan bakalan rame kalau kalian ikutin slot. Yang dihargai hanya Rp5.000, dihargai Rp6.000, dihargai Rp7.000. Naik turun gedung menunggu lama, kadang parkir diganti, kadang kagak, kadang bikin keselnya di situ. Kalau kita minta, kita dibilang ngemis. Kalau kita minta lagi dikasih, tapi dikomentarin kita kurang sopan, minta uang lebih dan lainnya. Emang parkir kita juga nggak mau tahu, ikan kita cuma ngantarin. Ya, kita ngantarin, ya ongkos kita cuma segini. Dari pihak customernya yang ngorder nggak tahu kita ngasihnya berapa. Dia ngorder, saya bayar ongkos pengiriman 18.000, saya ngasih ongkos 20.000, tapi sama ojolnya cuma goceng gitu. Itu ininya kriteria kenapa bisa harga ditekan seperti itu gitu. Itu yang bikin anak-anak ojol itu nangis di jalanan sekarang. Yang mana ojol itu mempertaruhkan nyawa, kesehatan, motor dan lainnya. Pulang dengan bawa 100.000 itu maksimal. Itu apakah cukup untuk kehidupan sehari? Belum lagi bensin, belum lagi makan di jalan atau yang ngerokok, belum lagi rokok sebungkus, belum lagi anak minta jajan dan lainnya. Ya, saya bilang, wah, gue bisa bang, 300 bang, gue bisa bang, 400 bang. Itu lu bang. Ya hanya berapa persen dari semua ojol, mungkin yang ojol yang masih sukses bertahan itu mungkin dikatakan 5-10% doang. Tapi sisanya gimana bang? Ya seperti ini yang gue bilang ojol malu, ojol minta beli susu dia. Seperti yang kita lihat di slide sebelah ya dari Hakim Mulia. Lah kok bisa ngemis begitu? Nah, nih ojol ngemis ya. Teh maaf, assalamualaikum. Maaf banget sebelumnya teh. Saya boleh minta tolong nggak teh? Ya kenapa? Teh kan aku teh dari siang baru dapat 3 order. Terus baru dapat 17.000 teh. Tapi saya teh kepepet banget teh buat beli susu tulang sama urat kejepit mama saya teh. Kalau boleh minta tolong teh biar saya ganti 1 atau 3 hari dari hasil ngojek saya teh. Saya udah minta tolong sama saudara sama teman. Nggak ada yang bantuin. Maaf banget sekali lagi ya teh. Bingung ini teh soalnya mamaku udah nunggu dari jam 4 sore tapi aku belum dapat uangnya. Maaf banget aku ngomong gini teh. Sampai ngomongin ojol minta susu buat orang tuanya ke penumpangnya. Ya. Dan juga video berikutnya gue akan bahas juga seorang customer GoFood yang mungkin awalnya suzon dengan ojol dan akhirnya teriris hatinya melihat penderitaan dan perjuangan si ojol itu. Nanti ada setelah ini ya. Nah ini contohnya seperti ini. Jadi orang-orang yang mendapat 300, 400 itu selamatlah, merdeka lah, Anda makmur lah hidup dari ojol dan nyaman dari ojol. Dan itu pun kita bisa pastikan apakah mereka rajin atau mereka seperti main titik atau main fake GPS atau main member. Karena di jalan gue udah sering bertemu orang-orang yang nanyain dapat berapa bang? Nih gue udah 300, gue udah 400. Terus dia nawarin gue, bang mendingan lu ikut gue bang ke daerah sono sama bang itu lu daftar. Ya lu bakalan gacor kayak gue. Ya gue main goret doang, gue main orang doang. Tapi gue pikir-pikir, ya gue pikir-pikir apa? Kenapa gue nggak mau? Itu sama aja lu membegal orderan teman-teman lu. Ya itu aja. Ya mungkin enak di kita, tapi lihat yang lain. Ya berhari-hari, kadang-kadang nggak pulang, berjam-jam di jalanan, hanya mendapat berapa gitu. Kadang-kadang nggak jarang gue lihat ojol itu nangis loh, nangis di pojokan sendirian. Gue sering lihat bapak-bapak lagi duduk, kenapa pak? Ini itu. Kadang-kadang gue iba, gue kasihan nanya belum makan, dia bilang. Untung gue ada rezeki dikit, kadang-kadang gue belilah nasi padang yang murah tuh yang 10.000, yang 12.000, ya kan, pak nih makan pak. Dan dia sangat senang sekali dikasih itu. Ojol loh, jaketnya Gojek. Lihat akunnya masih 0. Ya dia udah otobit, udah kemana-mana, udah refresh akun, gue ajarin buang-buang sampah, cace-cacenya tuh seperti itu. Jadi itu bang, pok, mas, bro, ya
teteh, akang, mbak, dan semuanya realita dunia ojol sekarang. Di jangan banggain, oh trip gacor bang, trip ini bang. Gua akan coba bahas trip gacor. Gua akan coba bahas trip seperti 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, di mana gua dapat penghasilan 400 sampai 500 sehari. Gua bakal bertarung dan bikin tutorial itu apabila keadaan udah mulai stabil. Tapi kalau keadaan seperti ini, gue tetap nge-share semua perjuangan dan penderitaan para ojol dimanapun berada. Kalau berita ini sudah tidak ada dan keadaan ojol kembali normal, baru kita akan men-share tentang trik dan pendapatan yang murni dan perjalanannya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.